Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang analisis komparatif dan analisis common size. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio. Saudara, rasio menunjukkan hubungan matematis antara dua kuantitas. Analisis rasio keuangan adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja operasi dan keuangan perusahaan berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio keuangan digunakan oleh pengguna internal maupun eksternal perusahaan, termasuk para analis sekuritas dan lembaga pemeringkat kredit untuk menilai kekuatan dan kelemahan berbagai perusahaan yang akan dianalisisnya. Subramanyam menggolongkan analisis rasio menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah rasio analisis kredit atau risiko yang terdiri dari analisis likuiditas dan solvabilitas. Ya. Jadi di sini ada analisis likuiditas dan analisis solvabilitas yang merupakan bagian dari analisis kredit. Kemudian analisis profitabilitas. Saudara, analisis profitabilitas terdiri dari rasio imbal hasil atas investasi, kemudian rasio kinerja operasi dan rasio pendayagunaan aset. Kemudian saudara, analisis rasio yang berikutnya adalah untuk ukuran pasar. Nanti akan kita bahas satu persatu. Saudara, dalam hal interpretasi rasio, maka rasio sangat berguna jika diinterpretasikan dalam perbandingan dengan rasio-rasio tahun atau periode sebelumnya. Kemudian, untuk interpretasi rasio juga sebaiknya dibandingkan dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya, lalu bandingkan dengan rasio pesaing, atau boleh dikatakan Anda bandingkan dengan rata-rata industri sejenis, atau bandingkan dengan rasio rata-rata industri sejenis, ya. Saudara, bahan untuk kita melakukan analisis rasio masih sama dengan yang terdapat pada video sebelumnya, yaitu laporan keuangan Colgate yang terdapat di dalam buku analisis laporan keuangan Subramanyam. Ya, di sini saya sajikan kembali laporan posisi keuangan 2011 dan 2012. Di sini saudara bisa lihat ada kelompok aset, liabilitas, dan kelompok ekuitas. Kemudian saudara, di sini juga tersaji laporan laba rugi konsolidasian Colgate. Ya, jadi kita menggunakan laporan keuangan yang sama dengan laporan keuangan yang digunakan pada video sebelumnya. Saudara, mari kita mulai dari rasio likuiditas. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Ya. Saudara, di sini untuk rasio likuiditas akan terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, periode penagihan, dan jumlah hari untuk menjual persediaan.
Di sini kita lihat untuk rasio lancar rumusnya adalah aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Maka di sini saudara perhatikan 4.402 dibagi 3.716, di mana 4.402 kita ambil dari sini, yaitu dari laporan posisi keuangan. Kemudian 3.716 saudara lihat juga di sini dari laporan posisi keuangan di bagian liabilitas. Sehingga didapatkan rasio lancar adalah 1,18. Kemudian untuk rasio cepat saudara atau quick ratio. Dalam buku Subramanyam dinyatakan rasio cepat adalah hasil bagi antara kas dan setara kas ditambah efek yang diperdagangkan ditambah piutang usaha. Namun ada juga buku yang menyatakan rasio cepat itu adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, di sini Subramanyam menggunakan rumus rasio cepat seperti ini, kemudian diambillah angka 8.878 ditambah 1.675 ya di sini, yaitu kas dan setara kas ditambah dengan piutang dibagi dengan liabilitas jangka pendek yaitu 3.716, sehingga didapatkan quick ratio atau rasio cepatnya adalah 0,69. Saudara, tadi saya pernah menyatakan bahwa untuk rasio likuiditas ini adalah untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Ya, saudara, kalau ditanyakan berapa rasio lancar yang aman, tentunya adalah di atas 1. Ya, di atas 1, tapi yang paling baik itu adalah 2:1. Artinya ada 2 aset ya untuk membayar liabilitas jangka pendek. Tersedia 2 aset lancar untuk membayar liabilitas jangka pendek yang segera akan jatuh tempo. Kemudian di sini rasio cepat ini 0,69, agak mengkhawatirkan ya. Jadi seharusnya semakin tinggi quick ratio suatu perusahaan, maka semakin baik posisi keuangan perusahaan tersebut. Ya. Rasio cepat yang dapat diterima umumnya adalah 1 kali atau 1:1. Namun dapat bervariasi antara satu industri dengan industri lainnya. Perusahaan dengan rasio lancar yang kurang dari 1 mengindikasikan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak dapat membayar kewajiban lancarnya dalam waktu yang singkat. Nah, di sini untuk kasus Colgate tadi kan rasio cepatnya 0,69, kurang dari 1. Artinya Colgate memiliki aset likuid ya di sini sebanyak 2.553 kalau kita jumlahkan, sementara liabilitas jangka pendeknya hanya sementara liabilitas jangka pendeknya adalah 3.716. Ya. Ya, jadi dari rasio cepat tersebut menunjukkan bahwa situasi likuiditas Colgate memprihatinkan. Jadi lebih banyak utangnya daripada kas setara kas ditambah dengan piutang usaha atau aset lancar yang paling liquid. Ya. Ini merupakan tanda-tanda yang tidak baik bagi kreditur saudara. Ya, bagi mitra bisnis maupun investor. Kemudian kalau kita perhatikan rata-rata periode penagihan piutang. Nah, saudara, untuk rumus periode penagihan piutang adalah rata-rata piutang usaha dibagi penjualan dibagi 360. Jadi 360 itu adalah asumsi jumlah hari dalam setahun. Ya. Nah, di sini diperoleh rata-rata piutang usaha adalah piutang usaha tahun 2011 ditambah piutang usaha tahun 2010 dibagi 2. Kemudian per 16.734 adalah penjualan. Ya.
yaitu di sini penjualan di tahun 2011, lalu dibagi 360. Didapatlah periode penagihan 35,34 hari. Ya. Sedangkan jumlah hari untuk menjual persediaan rumusnya adalah rata-rata persediaan ya, yaitu persediaan tahun 2011 ditambah persediaan 2010 dibagi 2 per biaya penjualan per 360 sebagai jumlah hari dalam setahun. Ya, di sini diperoleh perhitungannya adalah 64,22 hari. Ya. Nah, Saudara, di sini kalau kita lihat hasilnya dari perhitungan diperoleh rata-rata periode penagihan piutang 35,34 hari. Artinya, Colgate dapat mengharapkan piutang usaha dibayar pembeli dalam kurun waktu 35 hari. Dengan mengetahui rata-rata periode penagihan piutang, unit bisnis dapat mengatur jumlah kas yang disimpan untuk membayar beban dan tagihan. Ya, ketika Saudara melakukan analisis, jangan lupa bandingkan pula periode penagihan piutang dengan standar jumlah hari yang diperkenankan kepada pelanggan sebelum pembayaran jatuh tempo. Biasanya itu dicantumkan di termin yang sudah ditentukan. Ya. Nah, adapun untuk jumlah hari menjual persediaan itu juga sebaiknya dibandingkan dengan jumlah hari menjual persediaan pada periode sebelumnya dan dibandingkan dengan jumlah hari menjual persediaan perusahaan dengan industri yang sama atau rata-rata industri. Supaya kita tahu bagaimana posisi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dengan industri sejenis atau rata-rata dan dibandingkan juga dengan tahun lalu. Ya. Selanjutnya Saudara, untuk struktur modal dan solvabilitas. Solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Ya, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang itu dipengaruhi oleh stabilitas finansial dan kelangsungan hidup perusahaan. Stabilitas finansial perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan kas, Saudara. Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan adalah perimbangan antara jumlah modal yang diterima dari sumber di luar perusahaan, dalam hal ini boleh modal asing atau utang, dan jumlah modal yang diterima dari sumber di dalam perusahaan berupa modal sendiri. Ya. Saudara, rasio solvabilitas mempunyai kaitan yang sangat erat dengan rasio likuiditas. Artinya, apabila likuiditas perusahaan baik, maka solvabilitas perusahaan biasanya juga akan baik. Ya. Nah, Saudara, mari kita lihat perhitungan rasio solvabilitas Colgate. Yang pertama, total utang terhadap ekuitas. Rumusnya adalah total liabilitas dibagi ekuitas pemegang saham. Ya. Saudara, untuk total liabilitas di sini kita lihat adalah 10.183. Ya. Kemudian untuk ekuitas pemegang saham adalah 2.541. Sehingga kita peroleh hasil total utang terhadap ekuitas adalah 4,01. Ya. Kemudian untuk rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Rumusnya adalah liabilitas jangka panjang. Ya. Nah, di sini kita peroleh 6.467. Jadi, yang Saudara hitung hanyalah liabilitas jangka panjangnya saja. Ya.
yaitu yang ada di sini. Nah, saudara jumlahkan. Kemudian ekuitas pemegang sahamnya sama. Sehingga diperoleh utang jangka panjang terhadap ekuitas atau rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas adalah 2,55. Ya. Saudara, untuk rasio kelipatan bunga, saudara hitung nanti akan dihasilkan 73,87. Ya, caranya tinggal saudara cari saja data yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Ya. Nah, saudara, dari hasil perhitungan tampak bahwa rasio total utang terhadap ekuitas tadi kan 4,01. Menunjukkan bahwa setiap $1 dari pendanaan ekuitas, pendanaan yang disediakan oleh kreditor adalah sebesar 4,01. Ya. Sedangkan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas adalah 2,55. Artinya bahwa pendanaan utang jangka panjang sebesar $2,55 untuk setiap ekuitas sebesar $1. Ya. Saudara, rasio utang Colgate yang notabene adalah perusahaan manufaktur ini sangat tinggi dan cukup mengkhawatirkan. Jadi, kalau untuk rasio solvabilitas, karena pembilangnya adalah utang, kalau dia tinggi berarti itu tidak baik, saudara sekalian. Ya. Nah, di sini saya katakan lagi bahwa rasio utang Colgate yang notabene adalah perusahaan manufaktur ini sangat tinggi dan cukup mengkhawatirkan. Karena apa? Karena kemampuan Colgate untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya menjadi rendah. Ya, karena lebih tinggi liabilitasnya daripada ekuitas. Ya, jauh lebih tinggi liabilitas daripada ekuitas. Ya. Jadi rasio utang yang baik itu adalah kalau lebih kecil dari 1. Ya. Artinya lebih banyak ekuitasnya daripada liabilitas. Namun saudara, kalau kita tinjau dari rasio kelipatan bunga yang merupakan rasio laba sebelum bunga untuk pembayaran bunga, hasilnya tadi 73,87 kali. Ya. Nah, rasio ini mengindikasikan bahwa sebetulnya Colgate tidak memiliki masalah dalam memenuhi komitmen beban tetapnya. Ya, sehingga dari rasio kelipatan bunga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas Colgate yang tinggi dan stabil. Ya. Sehingga di sini dapat dikatakan risiko solvabilitas Colgate rendah. Ya. Saudara, sekarang kita lihat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki, ya, efisiensi dalam beroperasi dan memberikan imbal hasil atau return kepada investor. Ya. Saudara, rasio profitabilitas bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Ada rasio kinerja operasi, rasio pendayagunaan aset, dan rasio imbal hasil atas investasi. Saudara, di sini kita lihat rasio kinerja operasi. Rasio kinerja operasi merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui pelaksanaan kegiatan operasi. Rasio kinerja operasi ini juga bermanfaat untuk mengukur efisiensi kegiatan operasi perusahaan. Ya, efisiensi kegiatan operasi perusahaan
pada dasarnya ditentukan oleh jumlah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasi dan jumlah penjualan yang dihasilkan melalui kegiatan operasi. Pada akhirnya, efisiensi operasi juga dapat diukur dari perbandingan antara jumlah laba yang dihasilkan melalui kegiatan operasi dan jumlah penjualan yang dihasilkan melalui kegiatan operasi yang bersangkutan. Ya. Rasio kinerja operasi Colgate akan kita lihat perhitungannya di bawah ini. Yang pertama, margin laba bruto. Rumusnya adalah penjualan dikurangi biaya penjualan dibagi penjualan. Nah, data ini kita bisa lihat di dalam laporan laba rugi yang saya sajikan di bawah. Ya. Kita lihat di sini penjualan adalah 16.734. Adapun biaya penjualan adalah 7.144. Ya, tinggal kita masukkan angkanya ke rumus seperti ini, maka akan diperoleh margin laba brutonya adalah 57,31%. Kalau kita lihat dari margin laba operasi sebelum pajak, rumusnya ini, yaitu laba dari operasi dibagi dengan penjualan. Kita lihat lagi ya di dalam laporan laba rugi. Laba dari operasi adalah 3.841. Ya, lalu dibagi penjualan. Nah, di sini tadi penjualan untuk tahun 2011. Ya, sehingga didapatkan 22,9%. Saudara, semua rasio yang dihitung ini adalah rasio untuk 2011. Ya, untuk kepentingan analisis, maka saudara juga harusnya menghitung rasio 2010 dan 2009 sehingga bisa membuat analisis perbandingan dari tahun ke tahun, apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan. Ya. Jadi nanti silakan saudara mencoba menghitung untuk yang selain tahun 2011. Nah, dari perhitungan tahun 2011, ya, di sini kita lihat bahwa rasio kinerja operasi Colgate mencerminkan kinerja operasi yang luar biasa di tengah lingkungan persaingan yang tinggi dan kelesuan ekonomi yang terjadi di sekitar tahun 2011. Ya. Di sini kita lihat margin laba bruto Colgate adalah 57,61. 57,31. Hal ini mencerminkan kemampuan melekatnya untuk menjual dengan baik di atas biaya produksi. Ya. Meskipun pasar produk sangat kompetitif. Jadi di situ tampak margin laba brutonya 57,31%. Ini cukup baik ya. Sedangkan margin laba operasi adalah 22,95% dan margin laba netonya adalah 14,53%. Ya. Yang berdasarkan hasil penelusuran ini berada jauh di atas rata-rata perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 2011. Kesimpulannya adalah bahwa kekuatan harga Colgate dan pengendalian biaya produksi yang unggul membuatnya menjadi perusahaan yang sangat menguntungkan. Ya. Ini yang tadi saya katakan bahwa ketika kita menginterpretasikan hasil, maka kita bandingkan dengan rata-rata industri sejenis, tentunya di negara yang sama. Ya. Saudara, selanjutnya rasio imbal hasil atas investasi. Rasio imbal hasil atas investasi merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam memberikan imbal hasil kepada para pemberi dana, yaitu investor dan kreditur. Imbalan yang diberikan kepada investor berupa dividen, sedangkan imbalan yang diberikan kepada kreditur berupa bunga. Nah, saudara, dividen dan bunga ini sangat berkaitan erat dengan laba. Ya. Kemampuan perusahaan dalam memberikan imbal hasil kepada para pemberi dana dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang berhasil diperoleh oleh perusahaan dan jumlah dana yang ditanamkan oleh pemberi dana. Saudara, dari hasil perhitungan Colgate yang di sini kita lihat, untuk rumus imbal hasil adalah laba neto plus beban bunga dikali 1 min tarif pajak dibagi rata-rata total aset. Ya, ini diperoleh rasio imbal hasilnya sebesar 20,63. Laba neto beban bunga Anda lihat di dalam laporan laba rugi ya. Kemudian untuk rata-rata total aset tentunya dilihat di dalam laporan posisi keuangan. Sama cara mencarinya seperti perhitungan-perhitungan sebelumnya. Kemudian imbal hasil ekuitas saham biasa, rumusnya adalah laba neto dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham. Laba neto Anda lihat di dalam laporan laba rugi, rata-rata ekuitas pemegang saham lihat di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Dari hasil perhitungan didapatkan rasio imbal hasil atas ekuitas saham biasa adalah 45,37%. Ya. Saudara, dari perhitungan ini untuk rasio tahun 2011 tampak bahwa imbal hasil atas aset Colgate kan 20,63. Artinya bahwa $1 investasi aset menghasilkan 20,63 sen laba tahunan sebelum dikurangi bunga setelah pajak. Imbal hasil atas ekuitas saham biasa adalah 45,37%, menunjukkan bahwa Colgate memperoleh 45,37 sen setiap tahun untuk setiap $1 investasi ekuitas. Ya, rasio ini saudara sangat baik kalau dibandingkan dengan rata-rata rasio industri sejenis pada tahun 2011 di Amerika. Saya sudah sampaikan saudara bahwa untuk melakukan analisis rasio ini, maka sebaiknya kita bandingkan dengan rasio rata-rata industri. Kemudian bandingkan juga dengan rasio tahun sebelumnya. Ya. Kemudian saudara untuk rasio pendayagunaan aset. Rasio pendayagunaan aset merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba, ya, yaitu melalui kegiatan operasi seperti penjualan kalau untuk perusahaan dagang. Saudara, rasio pendayagunaan aset bermanfaat untuk mengukur efisiensi kegiatan operasi perusahaan. Ya. Efektivitas pemanfaatan aset dalam kegiatan operasi perusahaan ini ditentukan oleh jumlah penjualan yang dihasilkan melalui kegiatan operasi dan jumlah aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasi yang bersangkutan. Ya. Saudara, rasio pendayagunaan aset ini terdiri dari cukup banyak ya, yaitu rasio perputaran kas, rasio perputaran piutang usaha, kemudian perputaran persediaan,
perputaran modal kerja, perputaran aset tetap, dan perputaran total aset. Ya. Nah, saudara, sama seperti sebelumnya, silahkan Anda cari data penjualan dan data-data yang tersaji di bagian penyebut. Kalau penjualan ini dan biaya penjualan tentunya saudara lihat di dalam laporan laba rugi, ya. Kalau rata-rata aset yang berupa kas, setara kas, piutang usaha, persediaan, modal kerja, aset tetap, tentu saudara cari di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Nah, di sini dari hasil perhitungan ya yang tampak di dalam slide ini bahwa kalau kita perhatikan di sini perputaran kasnya itu adalah 24,46. Kemudian perputaran piutang 10,19 kali, perputaran persediaan 5,6 kali, 5,61 kali, perputaran modal kerja 48,65 kali, perputaran aset tetap 4,55 kali, dan perputaran total aset adalah 1,4 kali. Ya. Nah, saudara, dari hasil perhitungan saya katakan tadi sebaiknya kita bandingkan hasilnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini adalah perhitungan 2011, silakan saudara hitung yang 2010 ya. Bandingkan juga dengan rata-rata industri sejenis pada tahun yang sama. Nah, dari hasil perhitungan rasio Colgate, kalau dibandingkan dengan rata-rata industri pada masanya, maka dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerja Colgate ini sangat besar, yaitu 48,56 ya. Nah, di sini artinya 48,56 karena Colgate ini mampu mengelola investasi kecil dalam modal kerja yang relatif terhadap penjualannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Colgate tidak menginvestasikan dalam jumlah besar pada modal kerja. Ya. Jadi semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan penjualan yang tinggi, itu semakin baik, ya. Jadi semakin baik, artinya nggak perlu modal tinggi, tidak perlu modal tinggi untuk mendapatkan penjualan yang tinggi, ya. Investasinya nggak perlu besar artinya. Nah, itu akan semakin baik. Ya, kita lanjutkan. Saudara, di sini kita lihat untuk rasio ukuran pasar. Rasio ukuran pasar merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau return atau imbalan kepada para pemberi dana. Ya, khususnya investor yang ada di pasar modal. Ya. Rasio ini merupakan rasio yang bermanfaat bagi para investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. Ya. Tujuan analisis sekuritas saham di pasar modal itu kan untuk menentukan sekuritas saham dan produk-produk derivasinya yang secara teoritis menguntungkan. Ya, keuntungan investasi saham yang diharapkan oleh para investor di pasar modal pada dasarnya ada dua macam, yaitu perubahan harga sekuritas saham yang bersangkutan atau capital gain dan dividen. Ya. Biasanya dividen ini merupakan keuntungan investasi yang sifatnya jangka panjang. Tapi kalau capital gain itu investasi yang sifatnya jangka pendek. Ya. Nah, saudara, tadi saya senantiasa memberikan contoh atau menampilkan laporan keuangan ketika melakukan perhitungan. Di sini juga saya tidak menampilkan lagi, silakan saudara cari sendiri dari laporan-laporan yang sudah tersaji sebelumnya atau saudara lihat di buku referensi ya. Jadi untuk rasio ukuran pasar ada harga terhadap laba, kemudian ada laba yield, ada
tingkat pembayaran dividen, harga terhadap nilai buku, dan lain-lain. Nah, di sini untuk rasio harga terhadap laba Colgate ini kan diketahui adalah 18,55. Kemudian kalau kita lihat rasio terhadap nilai buku adalah 17,05. Ya. Apa artinya? Ya. Ini artinya nilai rasio yang tinggi dan persepsi yang menguntungkan bagi pasar Colgate. Jangan lupa bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika saudara melakukan interpretasi atau analisis. Jadi saudara, perhitungan yang ada di sini baru contohnya saja ya. Jadi saudara ketika melakukan analisis silakan hitung juga untuk tahun yang 2010, tentunya dengan menggunakan rumus dan cara yang sama ya. Nah, saudara, demikian pembahasan tentang analisis rasio ini. Silakan sekali lagi saya ingatkan, saudara baca buku-buku referensi yang relevan. Jangan lupa diskusikan dan simak materi yang disampaikan dosen pengampu saudara di kelas masing-masing. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.